Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Nandang SEMM selaku dosen mata kuliah Etika Bisnis. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pelanggaran etika bisnis pada kasus korupsi ekspor minyak sawit. Sebelum memaparkan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Wahyuni Rahayu, saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua ada Dea Octavia. Latar belakang kasus. Pada awal tahun 2022, Indonesia menghadapi krisis minyak goreng yang sangat berdampak pada masyarakat luas. Kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng menjadi isu nasional. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan berupaya untuk mengatasi krisis ini dengan melarang sementara ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan produk turunannya, termasuk rebede prime olein, demi memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng di dalam negeri. Namun, meski kebijakan pelarangan ekspor telah diberlakukan, ditemukan sejumlah perusahaan besar yang tetap memperoleh izin ekspor secara ilegal. Investigasi Kejaksaan Agung mengungkap praktik korupsi dalam penerbitan izin ekspor CPO oleh pejabat Kementerian Perdagangan yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar, yaitu termasuk Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas. Pada April 2025, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menangkap seorang pegawai dari perusahaan minyak sawit global Wilmar Group atas dugaan korupsi terkait perolehan izin ekspor. Penangkapan ini merupakan bagian dari penyelidikan yang lebih luas, di mana 4 hakim dan 2 pengacara juga ditangkap karena diduga menerima suap sebesar 60 miliar untuk mengatur keputusan pengadilan yang menguntungkan 3 perusahaan. Kasus ini berpusat pada dugaan pelanggaran oleh Wilmar Group, Musimas Group, dan Permata Hijau Group dalam memperoleh izin ekspor pada tahun 2022. Meskipun ketiga perusahaan tersebut dibebaskan, dalam putusan pengadilan baru-baru ini, jaksa sebelumnya menuntut denda hingga 11 triliun atau sekitar 653,4 juta. Kronologi singkat. Awal tahun 2022, pemerintah menetapkan larangan ekspor minyak sawit dan produk turunannya untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng. Pada Februari sampai April 2022, muncul dugaan bahwa beberapa perusahaan tetap mendapatkan izin ekspor secara tidak sah. Pada April 2022, Kejaksaan Agung menetapkan beberapa tersangka termasuk pejabat Kementerian Perdagangan dan pihak swasta dari perusahaan-perusahaan terkait, salah satunya pegawai Wilmar Group. Temuan awal menunjukkan bahwa izin ekspor diberikan kepada perusahaan-perusahaan tersebut meskipun mereka tidak memenuhi syarat seperti tidak memenuhi pasokan dalam negeri. Berikut beberapa bentuk pelanggaran etika bisnis yang terjadi dalam kasus ini. Yang pertama, pelanggaran prinsip kejujuran. Pegawai perusahaan diduga menyuap pejabat untuk mendapatkan izin ekspor. Tindakan ini jelas melanggar prinsip kejujuran dalam praktik bisnis dan menunjukkan adanya etikat buruk. Yang kedua, kolusi dengan pejabat publik. Terdapat kerjasama ilegal antara pihak swasta dan pemerintah untuk melanggar peraturan negara demi keuntungan sepihak. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap etika, kemitraan, dan integritas kelembagaan. Yang ketiga, pengabaian tanggung jawab sosial. Dalam situasi krisis, seharusnya perusahaan membantu menjamin kebutuhan masyarakat. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Perusahaan mengutamakan ekspor demi keuntungan, sementara rakyat menderita akibat kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng. Yang keempat, tidak mematuhi regulasi. Etika bisnis mensyaratkan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Pelanggaran terhadap kebijakan ekspor menunjukkan pengabaian terhadap prinsip legal compliance. Yang terakhir, merusak persaingan usaha. Perusahaan yang memperoleh izin secara tidak sah mendapatkan keuntungan kompetitif yang tidak adil. Ini merusak prinsip fair competition dan menciptakan ketimpangan dalam industri. Penggeledahan 3 korupsi. Korupsi ini berlanjut dengan tim penyelidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus
juga telah melakukan penggeledahan di 3 kantor korupsi tersebut pada Juli lalu. Tempat yang digeledah yaitu kantor Wilman Nabati Indonesia atau Wilman Group di gedung B dan G Tower lantai 9, Jalan Putri Hijau nomor 10, Kota Medan, dan kantor Musimas atau Musimas Group di Jalan KL Yos Sudarso KM 75, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dan kantor PT Permana Hijau Group di Jalan Gajah Mada nomor 35, Kota Medan, ujar Kepala Pusat Penegakan Hukum Kejagung Kentut Sumedang dalam keterangan tertulis. Dalam upaya paksa, Ketut mengatakan penyelidik berhasil menyita sejumlah aset yang diduga terkait dengan perkara korupsi izin ekspor CPO dan turunannya. Ia merinci dari kantor Musimas telah disita tanah dengan total 277 bidang 14.624,8 hektar. Selanjutnya, dari kantor Wilman Group disita tanah dengan total 65 bidang seluas 43,32 hektar. Terakhir, dari PT Permana Hijau Group disita tanah dengan total 70 bidang seluas 23,7 hektar. Selain itu, dalam Permana Hijau Group, penyelidik juga turut menyita sejumlah uang rupiah sebanyak 5,588 lembar dengan total 385.300.000 rupiah. Selain itu juga mata uang dolar Amerika sebanyak 4.350 lembar dengan total 435.200 dolar Amerika. Mata uang ringgit Malaysia sebanyak 561 lembar dengan total 52.000 ringgit Malaysia, dan mata uang dolar Singapura sebanyak 290 lembar dengan total 250.450 dolar Singapura. Jaksa penuntutan umum sebelumnya menuntut 3 korupsi tersebut menggunakan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jaksa penuntut umum menilai ketiga korupsi tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO secara bersama-sama. Kepada ketiganya, jaksa penuntut umum menjatuhkan pidana dengan masing-masing sebesar 1 miliar. Jaksa juga menuntut pidana tambahan kepada 3 raksasa korupsi pengelolaan minyak sawit itu. Jaksa meminta Permana Hijau Group membayar uang pengganti sebesar 937,5 miliar. Sementara Wilman Group dituntut jaksa membayar uang pengganti kerugian perekonomian negara sebesar 11,880 triliun. Sedangkan Musimas Group meminta pembayaran uang sebesar 4,89 triliun. Namun, terhadap tuntutan tersebut, masing-masing terdakwa korupsi diputus terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu hal tindakan pidana. Majelis Hakim PN Tipokor, ujar Kepala Pusat Penegakan Hukum Kejaksaan Agung Harlin Siregar. Dampak dari kasus pertama terhadap negara dan pemerintah. Kerugian dalam bentuk berkurangnya pasokan domestik, kredibilitas kepemerintahan, perdagangan, dan pemerintah secara umum ikut tercoreng, melemahnya efektivitas kebijakan publik karena adanya pihak yang menyalahgunakannya. Kedua, terhadap masyarakat, kelangkaan dan lonjak harga minyak goreng menyusahkan masyarakat luas, terutama kelompok menengah ke bawah. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap sektor swasta dan pemerintah terhadap dunia usaha, mencoreng reputasi perusahaan-perusahaan yang terlibat, terutama di mata investor dan konsumen global, menciptakan ketimpangan dalam pasar dan merusak iklim usaha yang adil.
Keempat, ketidakpercayaan pada institusi negara. Kolusi antara sektor swasta dan pejabat publik memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, khususnya dalam sektor pengawasan dan penegakan hukum. Jadi, kesimpulannya, korupsi ekspor minyak sawit yang melibatkan sejumlah pejabat pemerintah dan pegawai perusahaan swasta seperti Wilman Group merupakan bentuk nyata pelanggaran serius terhadap etika bisnis. Dalam situasi krisis minyak goreng, pihak-pihak tersebut justru memanfaatkan celah kebijakan untuk kepentingan pribadi dan korporasi melakukan praktik suap, kolusi, dan manipulasi perizinan. Tindakan ini melanggar prinsip-prinsip utama etika bisnis, yaitu kejujuran, kepatuhan terhadap hukum, tanggung jawab sosial, dan persaingan usaha yang sehat. Akibat masyarakat dirugikan secara kelangkaan minyak goreng, pemerintah kehilangan kepercayaan publik, reputasi perusahaan tercemar secara nasional dan internasional. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa etika bisnis harus menjadi landasan utama dalam setiap keputusan perusahaan. Diperlukan sistem pengawasan internal yang kuat, komitmen terhadap tata kelola yang baik, secara budaya integrasi di seluruh tingkat korupsi untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Terima kasih.